Hari Minggu, tanggal 5 Oktober tahun 2025, Tentara Nasional Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-80 dengan tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Perayaan ini menjadi refleksi perjalanan panjang TNI sebagai garda pertahanan sekaligus mitra rakyat dalam menjaga kedaulatan bangsa. Pengamat militer Dr. John N. Palinggi menegaskan, tema tersebut mencerminkan soliditas TNI yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi ancaman di segala situasi. Untuk selengkapnya, simak wawancara eksklusif bersama Dr. John Palinggi hanya di channel ini. Ya, kalau kita nanti hari Minggu ini, Tentara Nasional Indonesia akan merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Dan tema hari ulang tahun TNI yang ke-80 itu adalah TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. TNI Prima artinya TNI sangat siap dalam segala cuaca menghadapi ancaman dari manapun bentuknya. Sangat sehat. Sehat artinya soliditas internal TNI itu dijamin dan tangguh serta sehat dalam artian sekalipun keterbatasan di sana sini, tapi dia dengan sumpah prajurit Sabta Marga dan 8 wajib TNI, dia siap, sehat. Ya tentu ada falsafah dari daratan Tiongkok itu dia katakan, kesehatan itu adalah modal yang paling utama. Jadi apapun kalau sehat, nah TNI itu sehat, prima. Nah kalau dikatakan TNI rakyat, nah sudah pastilah bahwa TNI itu adalah dapat TNI berasal dari rakyat dan TNI untuk rakyat. Dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 mengenai TNI, pasal 2 itu dikatakan TNI rakyat. Artinya tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Itu maksudnya. Sehingga antara TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan dalam rangka melindungi, menjaga keutuhan bangsa ini. Nah, itu yang pandangan saya adalah bahwa perayaan hari ulang tahun TNI ini sangat tepat kalau dengan TNI Prima, TNI Rakyat, dan tentu kita menuju kepada Indonesia yang maju. Saya selalu tekankan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dicapai dalam suatu negara tanpa militer, tanpa TNI. Dan tentu orang selalu berpikir bahwa dengan TNI, dengan militer itu otoriter. Salah besar. Situasi global, situasi negara, situasi dimanapun telah berubah dan mengarah kepada prinsip-prinsip demokrasi. Dan paling cepat berubah itu adalah TNI. Dari ABRI TNI, perubahan sangat besar. Sekalipun, ya, selalu bertubi-tubi dituduh. Satu orang yang salah melangkah disuruh semuanya ini TNI jelek. Itu kebiasaan yang buruk dan harus dihilangkan dan jangan selalu diulang-ulangi. Itu. Jadi perayaan saat ini adalah satu hal yang sangat membanggakan karena dengan 80 tahun TNI, bangsa kita juga baru merayakan hari proklamasi kemerdekaan ke-80 tahun. Itu artinya apa? TNI telah secara konsisten dan secara katakanlah terus-menerus menjaga negara ini dengan baik. Saya sampaikan salut dan rasa hormat tinggi itu. Ya, seberapa urgent Pak ketika Presiden Prabowo itu memperhatikan secara serius menyikapi situasi geopolitik sekarang? Ya, situasi hubungan internasional atau situasi global ataupun situasi dalam Asia Pasifik maupun ASEAN sekarang ini kan sangat terpengaruh dengan situasi global. Dulu orang bersatu dalam lingkup PBB,
Tetapi dalam lingkup persatuan bangsa-bangsa, termasuk di persatuan di mana-mana, orang berbeda pendapat, bahkan sangat tajam, dan itu menghasilkan peperangan yang luar biasa dan menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan itu berdampak bagi negara lain. Dampaknya sangat dirasakan. Perubahan politik, perubahan keamanan, perubahan ekonomi itu yang paling terasa. Maka perhatian, kalau dikatakan perhatian Bapak Presiden terhadap TNI, saya kira itu Bapak Presiden bukan perhatikan TNI saja. Semua diperhatikan, ya, tapi tentu kita harus kuat. Sebab bukan tidak mungkin kalau kita tidak kuat dari segi militer, ancaman dari dalam dan dari luar bukan tidak mungkin merontokkan persatuan dan kesatuan bangsa yang selalu dijaga oleh TNI. Maka itu harus diperhatikan sesuai skala ancaman. Saya ulangi, skala ancaman. Sebab skala ancaman itu dengan perencanaan misalnya alutsista, alat utama sistem pertahanan, ataupun perencanaan organisasi TNI terlalu terkait dengan anggaran-anggaran, ketersediaan anggaran. Tapi kalau memang harus skala prioritasnya sesuai ancaman yang dihadapi nanti, bukan tidak mungkin itu diperhatikan, diutamakan. Tetapi saya ulangi tadi, pertanyaan bagaimana Bapak Presiden sangat memperhatikan TNI? Tidak, semua dia perhatikan. Baik Pak Jan, terkait dengan HUT TNI ke-80 ini Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak penguatan secara internal TNI yang memiliki 3 matra dan cambangan di bawahnya seperti itu? Bagaimana? Ya, saya lihat ya, dalam pembinaan, walaupun anggaran, saya ulangi, anggaran sangat terbatas diperoleh TNI selama ini, tetapi TNI solid dan selalu melakukan latihan-latihan dalam rangka menjaga profesionalitas dan juga ketahanan fisik anggota personil. Dan harus diketahui bahwa masyarakat harus mengetahui bahwa slogan umum TNI itu adalah Tridharma Eka Karma. Itu TNI slogannya. Mananya adalah pengabdian 3 matra, darat, laut, udara, dalam 3 jiwa, tekad, dan semangat perjuangan. Jadi itu TNI itu ada 3 matra: Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dan moto Angkatan Darat itu adalah Kartika Eka Paksi. Artinya ini supaya masyarakat tahu, Kartika Eka Paksi itu adalah burung gagah perkasa tanpa tanding, menjunjung cita-cita tinggi, melambangkan kekuatan dan kejujuran. Jadi Kartika Eka Paksi artinya itu. Dan moto Kopassus, di bawah Angkatan Darat ada pasukan Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Sekarang itu yang memimpin baru-baru ini organisasi Kopassus dipanggil jadi apa? Yang memimpinnya itu adalah Panglima. Jadi ketiga matra pasukan elit itu jadi Panglima dan dinaikkan jadi Letnan Jenderal. Jadi Kopassus, moto Kopassus itu berani, benar, dan berhasil. Berani, benar, dan berhasil. Maknanya lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Jadi itu yang dari dulu banyak membantu. Jadi ketiga matra ini ada memiliki pasukan elit dan sangat kompak dalam rangka menjaga keutuhan wilayah. Nah, ada lagi di bawah Angkatan Darat namanya Kostrat, Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat. Nah, motonya itu Yuda Nirbaya Bakti. Saya ulangi, Yuda Nirbaya Bakti. Ini Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat ini puluhan ribu itu pasukannya. Saya kira pasukan yang terbesar di Indonesia. Ya, Kostrat. Moto Kostrat itu Yuda Nirbaya Bakti, maknanya adalah pengabdian dengan perang tanpa mara bahaya. Artinya mara bahaya dihilangkan pada saat berperang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan moto Angkatan Laut, Yalesveva Jaya Mahe. Jalespepa Jaya Mahe, artinya makna moto Angkatan Laut itu justru di lautan kita menang, atau kejayaan kita ada di laut. Di bawah Angkatan Laut itu ada
marinir. Pasukan elit marinir. Moto marinir adalah Jalesu Bumiyamka Jayamahe. Jalesu Bumiyamka Jayamahe. Maknanya adalah di darat dan di laut kita jaya. Jadi di darat dan di laut kita jaya. Nah, kemudian Angkatan Udara. Moto Angkatan Udara itu Swabumi Swabuana Paksa. Swabuana Paksa. Maknanya sayap tanah air atau sayap pelindung tanah air. Nah, itu moto di bawah Angkatan Udara itu ada pasukan elit namanya Komando Pasukan Gerak Cepat. Ya, motonya Karmanye Vadikaraste Mapalesu Kadat Jana. Karmane Vadikaraste Mapalesu Kadat Jana. Maknanya bekerja tanpa menghitung untung rugi. Jadi Kopaskat itu bekerja tanpa menghitung untung rugi. Nah, itu daripada moto daripada semua. Dan moto Pas Pampres ini perlu juga dijelaskan pada masyarakat. Karena pasukan pengamanan presiden ini adalah sangat, jadi dia bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan keselamatan presiden dan kepala pemerintahan. Ya, baik yang dari asing dan teristimewa presiden dan wakil presiden. Nah, moto Pas Pampres itu setia waspada. Setia waspada. Maknanya harus senantiasa setia pada tugasnya. Pancasila dan Sabta Marga serta menjaga kewaspadaan tinggi terhadap segala ancaman demi melindungi kepala negara atau kepala pemerintahan. Ini sangat yang menjadi personil pasukan pengaman presiden itu terseleksi secara ketat. Tidak gampang untuk masuk ke sana. Ya, dari tiga pasukan elit, dari Kopassus, Marinir, dan Kopasgat. Ya, itu adalah yang penting diketahui masyarakat. Tetapi TNI itu sangat mentaati yang namanya Sabta Marga Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Itu bisa dilihat sendiri. Jadi ini saya jelaskan supaya para masyarakat itu bisa tahu apa moto, karena moto ini sangat menentukan. Ya, itu sudah berjalan normal. Tidak kita. Jadi kalau misalnya militer itu ada apa? Komandan memerintah, itu otomatis mengalir dengan lancar. Tidak ada, karena di dalam Sabta Marga Sumpah Prajurit itu juga tidak boleh menentang perintah pimpinan. Ya, kalau dia menentang diserse, ditangkap. Ya, dan itu sudah berjalan normal. Penindakan yang berlangsung di TNI. Kalau misalnya melanggar, ya mau tidak mau ya ditangkap oleh polisi militer. Dari 3 matra ini ada di situ. Kalau misalnya ya melanggar, dia diadili oleh auditor militer, jaksa namanya. Jaksa militer itu auditor militer. Kalau dia diadili oleh hakim militer. Nah, di Mahkamah Agung itu ada hakim agung militer. Di kejaksaan juga ada. Nah, jadi masyarakat harus tahu, jangan sampai penempatan personil TNI itu kok ini sudah mau dimiliterkan, enggak lah. Jangan terlalu banyak curiga, jangan terlalu banyak mungkin saya tempoh hari gunakan kata yang jangan terlalu merendahkan lah TNI. Jangan menghina, jangan memfitnah TNI. Sebab apa yang dirasakan masyarakat bahwa ada sesuatu yang salah di TNI, laporkan ke polisi militer. Ya, nanti terproses itu. Pasti terproses. Jadi jangan di luar gerakan-gerakan itu seperti menjadikan TNI itu musuh. Ini bakalan kita itu akan menyesal nanti sebagai bangsa dan negara kalau tidak ada militer, di mana kebinekaan kita itu luar biasa. Beda suku bangsa, beda suku, agama, etnis, golongan, beda pulau, beda dan lain-lain, beda bahasa. Nah, TNI itu dapat mempersatukan. TNI mampu mempersatukan.
Namun memang dalam fora internasional TNI itu selalu dijaga supaya jangan terlalu berperan, dan itu adalah yang mengurangi peran TNI itu adalah para orang yang meminjamkan uang pada masa yang lalu. Tahun 98 sampai di kerangkeng itu namanya Kopassus dan lain-lain. Tidak boleh berperan. Hanya karena peminjam itu memberi syarat. Kalau tidak bayar. Dan itu ditanda tangan. Sampai sekarang masih ada dampaknya itu. Dampak yang terasa adalah munculnya namanya outsourcing tenaga kerja. Mana mungkin orang kerja di bank 1 tahun kontrak. Nggak bisa. Dan itu mengurangi produktivitas. Itu ekses dari pinjaman. Jadi kita tidak bisa, TNI tidak bisa masa yang lalu bergerak, karena itu adalah mau tidak mau TNI itu di bawah presiden. Ya, kalau Panglima TNI menggerakkan TNI untuk perang, ya harus dilapor 2 kali 24 jam ke DPR. Nah, nanti presiden melapor kalau DPR tidak setuju, TNI harus menarik pasukan. Jadi sebetulnya tidak perlu dicurigai TNI ini. Ada prosedur-prosedur yang tidak gampang. Ya, kalau ada ancaman, dia harus konsultasi dengan Panglima tertinggi TNI, yaitu Presiden. Ya, tentu dengan kita ini kan tidak bisa hidup steril dari penilaian lingkungan. Baik lingkungan strategis ASEAN maupun Asia Pasifik maupun dunia, maka tentu itulah sebabnya Bapak Presiden selalu mempersiapkan alat utama sistem pertahanan. Sekalipun kita terbatas uangnya, tetapi dengan cara kepercayaan dari luar negeri, sahabat negara lain, Bapak Presiden memperoleh kepercayaan untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan. Jadi kalau kita peringkat ke-13, tentu itu membahagiakan, tetapi bukan membahagiakan kesiapan TNI secara prima dan untuk rakyat. Tentu muaranya itu adalah Indonesia supaya maju, mengawal Indonesia sampai tercapainya Indonesia Emas melalui secara bertahap tahun 30 dan tahun 45. Ini harus aman, harus aman. Makanya tentu kepada masyarakat itu janganlah curiga, jangan hina-hinalah TNI itu. Ya, karena itu penopang kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Di negara ini saya jamin tidak akan jadi militerisme, diktator militer. Nah, kalau sampai terjadi itu saya terserahlah mau apain saya, tidak akan terjadi. Karena Sabta Marga Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI itu sudah sangat dalam itunya. Dan pembinaan TNI itu TNI itu di dalam Sabta Marga itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar itu taruhan hidupnya. Ada enggak orang lain yang bisa seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Maka selama Pancasila itu masih utuh, kita masih hidup. Bhinneka Tunggal Ika masih bisa jalan. Kita berbeda-beda, tapi masih kita bisa bersatu. Nah, payungnya itu TNI. Kalau itu sudah TNI rapuh, maka jangan diadu domba itu TNI. Saya tahu juga bahwa keributan-keributan pangkat dan jabatan di lingkungan TNI itu pasti akan ada. Tetapi tidak akan muncul ke permukaan karena mereka itu loyal pada pimpinan. Hanya orang-orang luar yang suka mengadu domba itu TNI supaya ribut. Saya ingatkan, teman-teman pengamat dari entah intelektual entah siapa, nggak usahlah tampil seperti membela-bela TNI. Dia bisa membela dirinya. Sama halnya ada saya sebagai contoh saja ini, ada itu adalah orang yang misalnya relawan presiden pokoknya orang yang akan membela presiden, nggak usahlah presiden atau TNI dibela, nggak usah, dia bisa membela dirinya dengan undang-undang. Dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan untuk Bapak Presiden, nggak usah dibela-bela, nggak usah didukung-dukung. Dia akan terdukung dengan sendirinya melalui Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pada saat merayakan hari ulang tahun TNI ke-80, ini adalah hal yang sangat menggembirakan dan membahagiakan. Kepada Bapak Panglima TNI,
kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan kepada pimpinan Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara, dan seluruh jajaran personil TNI dimanapun berada, dan keluarganya, saya sampaikan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-80. Saya doakan semuanya supaya bisa selalu sehat walafiat dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Sang Hyang Widiwase, dan semoga saya doakan selalu solid, prima, TNI rakyat dan Indonesia maju. Selamat Pak, salut. Subscribe to my channel.